Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 15 yang sebelumnya sudah kami presentasikan tentang teori konstruk personal George Kelly. Nah, kami yang beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Puja Rahma Arfi Effendi, lalu saya Nurul Faradita, dan yang terakhir Nur Aisyah Asbah. Kami dari kelompok 15 kali ini akan mempresentasikan tentang menganalisis kasus dari salah satu member BTS yang bernama Kim Seokjin. Saya Jin. Dialami oleh salah satu member BTS yang bernama Seokjin. Nama Seokjin mungkin tidak asing lagi di telinga. Seokjin yang bernama lengkap Kim Seokjin. Semua dimulai saat Seokjin lahir pada tanggal 4 Desember 1992, lahir di Anyang, Gyeonggi. Masa kecil Seokjin memang begitu sangat disiplin. Sejak kecil Seokjin sudah dididik oleh orang tuanya. Seperti bila ia sedang menonton televisi, ia akan duduk dengan tegap. Apabila ia membungkuk, maka sang ibu akan mematikan televisinya. Dan kebiasaan tersebut terus terbawa sampai sekarang. Apabila ia duduk, ia akan duduk dengan tegap, dan bila ia membungkuk, ia akan segera duduk dengan tegap. Seokjin juga memiliki jam malam, yaitu jam 10 malam. Pada suatu malam, ia menyandang status dewasa, dan dia berkeinginan pada malam itu untuk pulang larut malam. Tiba-tiba sang ibu meneleponnya pada jam 9.50 malam. Dan dia mengatakan bahwa ia sudah dewasa, dan dia ingin pulang larut malam, tetapi sang ibu mengatakan belum, dan jam malam tetap berlaku untuknya. Sejak kecil, Seokjin sudah dididik disiplin oleh orang tuanya. Seokjin juga belajar memasak dari ibunya. Di salah satu V-Live, yaitu salah satu program aplikasi live asal Korea, yang ia lakukan, ia mengatakan bahwa apabila ia memasak dan menambahkan agak banyak garam di dalamnya, sang ibu akan memarahinya dan mengatakan bahwa garam itu tidak sehat. Maka dari itu, apabila ia memasakkan makanan untuk member BTS lainnya, ia akan mengurangi garam sehingga rasa masakannya itu sedikit hambar. Seokjin berkata, "Ibuku memarahiku apabila aku mengkonsumsi MSG. Ibuku memarahiku apabila aku makan makanan yang terlalu asin. Keluargaku cukup ketat dalam hal makanan. Ibunda Jin cukup ketat nih dalam hal makanan yang dikonsumsi atau yang diasup oleh keluarganya. Ibunda Jin akan marah kalau anaknya makan makanan yang terlalu asin atau mengandung MSG. Kebiasaan makanan ini pun disetujui oleh member BTS lainnya. Ketika di rumah, Seokjin dilarang makan makanan cepat saji. Menurut ibunya, makanan cepat saji itu tidak sehat. Oleh karena itu, ibunya lebih sering memasak untuk anaknya dan mengajarkan Seokjin untuk memasak. 치킨을 굉장히 좋아하는데 왜 그럴까요? 우리 엄마가 어렸을 때 치킨만 먹여서 그런가? 저희 엄마는 어렸을 때 군것질을 잘 못하게 했어요. 대신에 고기랑 치킨 이런 걸 항상 사주셔서 분식류도 잘 안 사주셔가지고 분식도 안 먹어요. 저희 집 조미료 쓰면 엄마한테 혼나요. 저도 짜게 만들면 엄마한테 혼나요. 혼날 일인가요? 먹는 거에 좀 엄격한 집안이라서. 하루 스마트폰 없이 지내기 어때? Baiklah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Nur Aisyah Asbah. Ibunda Kim Seokjin juga memiliki peran penting dalam kehidupan Kim Seokjin. Cara mengasuh atau mendidik Ibunda Kim Seokjin cukup berbeda dengan para orang tua di Korea Selatan. Jin pernah mengatakan, "Aku menonton 10 episode drama Stay Castle dan aku menyadari betapa baiknya ibuku." Karena Jin menyadari bahwa orang tuanya tidak pernah memaksa ia untuk belajar sekeras dan mengerikan yang ada dalam drama Stay Castle. Ia sangat beruntung karena orang tuanya tetap menyuruhnya belajar tanpa ada paksaan dan tidak membuat dia tertekan seperti dalam drama tersebut. 뭐예요? 어쨌든 그거를 한 10편까지 봤는데 우리 엄마 착한 거더라고. 그렇게 공부 안 시켜서 정말 너무 감사하다고. 스카이캐슬 맞아요. 스카이캐슬. 우리 엄마 아빠는 그렇게 공부 안 시켜서 너무 감사하다고 이 영상을 통해 얘기를 하고 싶습니다. 공부하라고 이렇게 얘기하긴 하셨지만 그래도 너
막 서울대 막 의대 막 이런 거 안에서 참 감사하다고. Kisah Kim Sok Jin. Diketahui dulu sewaktu SMP, Kim Sok Jin bersekolah di sekolah khusus pria. Pada saat SMP itu pula ia mengikuti sebuah pertukaran pelajar ke Australia. Dan sewaktu SMA, dia juga bermimpi menjadi seorang wartawan. Dan ketika ia berkuliah, Jin kemudian mengubah mimpinya menjadi seorang aktor ketika melihat salah satu aktor yang bernama Kim Nam-gil yang berperan dalam Queen Sondok, dan pada masa sekolah ia juga pernah bertukar mimpinya menjadi seorang detektif. Benda juga pernah di casting oleh SM Entertainment melalui street casting. Tapi pada saat itu dia berpikir bahwa itu adalah penipuan hingga ia tidak melanjutkan castingnya itu kembali, dan hingga dia melakukan casting straight lagi ketika ia baru turun dari bus, dan itu dari Hit Entertainment. Ia pun menerima casting tersebut sebagai aktor karena ia bersekolah di jurusan teater, dan karena itu dia mengambil jurusan aktor. Tapi Bang Si Hyuk Nim memiliki rencana lain hingga ia akhirnya dimasukkan ke dalam grup BTS. Hingga kini ia menempati sebagai sub vokal dan sebagai main visual dalam grup BTS tersebut hingga sekarang. Di training, Seokjin sangat kesulitan dalam menjalani aktivitasnya karena ia sudah terbiasa dengan keluarganya yang memiliki jadwal yang amat teratur dan cermat, hingga ia sangat kesulitan mengikuti jadwal BTS yang sangat berantakan dan kacau. Di training, ia harus terbiasa dengan makan terlambat, tidur terlambat, dan jadwal BTS yang tidak beraturan. Dan itu sangat bertentangan dengan jadwal keluarganya yang terbiasa untuk sarapan pada jam 7 pagi, makan siang pada jam 12 siang, dan makan malam jam 6 sore. Kalau ia melewati jam makan itu, maka keluarganya dia akan mendapat masalah karena keluarganya sangat ketat dengan jam makannya atau jadwal harian mereka. Tapi semua keadaan itu tidak membuat ia menyerah, dan ia yakin ketika ia debut nanti ia akan menjadi orang yang sukses. Dan untuk mengatasi segala jadwal yang akan dia lewati, ia mulai menyusun jadwalnya agar ia bisa latihan, makan, dan kuliah dengan teratur. Dan ia juga melakukan diet tanpa garam bila ia merasa ia telah mengkonsumsi banyak MSG, dan itu membuat dia amat sangat sehat. Jin berhasil debut dengan member BTS yang lain pada 13 Juni 2013, dan kini ia bisa mengikuti jadwal BTS yang sangat tidak teratur dengan tenang dan sangat teratur. Dan Kim Sok Jin berhasil mendapatkan gelar S2 di Universitas Konkuk Hayang Cyber University untuk jurusan film. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kasus Seokjin. Nah, keadaan Jin yang berada dalam keadaan yang dapat dikategorikan cukup di lingkungan ia hidup, namun tidak membuat keluarga Jin itu hidup enak. Dalam keadaan ini, Jin melakukan konstruk personalnya membentuk pola tindakan selanjutnya. Hal inilah yang ditunjukkan pada kegiatan yang dilakukan oleh Jin dalam melakukan aktivitasnya seperti yang telah dikutip dari saat Seokjin kecil. Jin sangat dilarang oleh ibunya untuk jajan sembarangan dan harus tepat waktu dalam segala jadwal yang akan ia jalani. Ia melakukan konstruk personalnya, ia mampu menginterpretasikan keadaan dan mengambil sebuah tindakan dari lingkungan yang telah membentuknya. Ia mengambil tindakan seperti
untuk memulai belajar memasak dan mengatur jadwalnya dengan komposisi yang sesuai agar ia tidak kesulitan. Nah, selain itu, Jin juga melakukan diet tanpa garam. Kelly percaya bahwa setiap orang akan melihatnya dengan cara yang berbeda-beda, dan manusia juga selalu mempunyai cara alternatif dalam melihat sesuatu hal. Seperti yang dinyatakan oleh Kelly, bahwa konstruk personal akan membentuk perilaku seseorang dengan dasar antisipasi dalam kejadian. Tidak diberi izin untuk makan makanan cepat saji oleh ibunya, Jin merasa nyaman ketika memenuhi kebutuhan dengan bisa memasak sendiri. Jin tidak akan mungkin sedisiplin itu ketika ia merasakan segala sesuatu jika ia dibebaskan oleh orang tuanya. Konstruk personalnya membentuk tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh Jin dapat didefinisikan dengan jelas. Misalnya, dari Jin telah mampu melangkah kemana ia akan teruskan hidupnya. Ketika hobinya menyanyi dan akting telah didukung oleh orang tuanya, Jin semakin tertarik dalam kehidupan seni karena Jin menginterpretasikan bahwa ia dapat berhasil di dunia seni ketika ia harus meninggalkan kedua orang tuanya dan mulai menggeluti dunia entertainment. Konstruk tersebut mungkin saja akurat ataupun tidak akurat, sehingga Jin mencoba meningkatkan akurasi prediksinya dengan bergabung dengan Big Head Entertainment sebagai train. Jin juga melakukan validitas atas konstruk personalnya, sebagai yang dinyatakan dalam teori konstruk personal Kelly, bahwa semua orang berusaha untuk melakukan validitas atas konstruk mereka, sehingga mereka akan mencari pola sesuai dengan lingkungannya. Asumsi dasar dari teori Kelly mengindikasikan bahwa manusia itu mengarah tindakan mereka sesuai dengan prediksi mereka atas masa depan. Pandangan kita di masa kini ini mengenai masa depan yang membentuk tindakan kita. Salah satu konsekuensi pendukung dari asumsi dasar Kelly ini adalah konsekuensi konstruksi menyatakan bahwa seseorang mengantisipasi kejadian dengan mengkonstruksikan replikasi mereka. Nah, dalam menjalani kehidupan, banyak sekali rintangan Jin yang membuat ia harus bertahan dengan keadaan yang telah ia jalani. Ia pernah merasakan tidak diberi upah, bahkan jatuh bangun, yang merintis karir, ia jalani dengan tegar. Seperti yang dinyatakan Kelly dalam konsekuensi, pengalaman, dan modulasi, di mana semua orang melakukan perubahan atau penyesuaian dari konstruk personal mereka. Nah, itulah hasil presentasi dari kami kelompok 15. Semoga dapat dimengerti ya sama teman-teman semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.